Terus emang mau minta apa? Tumbal. Kita mencoba untuk negosiasi. Emang nggak bisa Pak, ibarat kata tumbalnya itu diganti dengan hewan, dengan binatang. Nggak bisa. Udah mau dia aja dia bilang gitu. Oh, adik abang. Iya. Saya duduk di pos kambling dekat rumah pun juga kata saya kok nggak nyaman gitu ya. Akhirnya teman saya takut. Udah Haji mau pulang katanya. Dia mau pulang pas banget dia ngelangkah pulang baru masuk ke rumah. Nah, nggak lama ada bayangan putih saya lihat. Saya pikir dia jalan. Saya lagi madep sampingnya pas aku lihatin nggak ada. Di situ langsung tiba-tiba langsung kayak bunyi banyak banget. Duas gitu ya. Saya pikir jatuh, apa benda jatuh ya kan. Ternyata nggak ada, saya cari. Pas banget kedebak-kedebuk, adik saya teriak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horor ya, yang dimana ada salah satu keluarganya yang kena tumbal. Dan tadi di belakang layar beliau ceritanya dan bikin bulu kaki merinding. Sumpah ini sob, ini cerita seru banget. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo juga. Siapa namanya bang? Bang Cecep. Bang Cecep. By the way ini kejadian tahun berapa nih bang Cecep? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Dan kita terima kasih baiknya bang Cecep ya, udah mau datang ke sini dia nyiapin waktunya. Dan tadi sempat jalan kena hujan ya bang ya. Iya. Jadi agak basah sedikit ya. Iya. Jadi kalau kita tungguin seharian kan nggak mungkin. Oke, terima kasih ya bang Cecep ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, gue mau info nih buat teman-teman semua. Jadi gini sob, kita kan selalu insya Allah setiap bulan selalu donasi ke salah satu pesantren nih, yang dimana isinya anak yatim piatu dan udah berjalan selama 3 sampai 4 tahun kurang lebih seperti itu. Dan jadi gini, nama pesantrennya itu mungkin ada yang bertanya nih, ada yang belum tahu juga. Nama pesantren itu Al-Um yang ada di kota Tangerang, yang dimana isinya itu anak yatim piatu, anak didik kita semua. Dan alhamdulillah mereka itu berfokus untuk menghafal Al-Quran dan kitab-kitab dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah lagi nih, kita dapat donatur tanah yang ada di Pandeglang, Banten, yang dimana insya Allah kita mau buka cabang lagi nih di sana, yang pasti isinya itu anak yatim piatu semua yang mau belajar. Dan gua Badru Caps Lock mau mengajak nih ke teman-teman semua yang mungkin ada yang mau ngebantu nih masalah pembangunan, ada yang mau sedekah tanah lagi, batu, pasir atau semen atau dan yang lain-lainnya. Mungkin ada yang tertarik juga. Untuk masa depan di akhirat nanti, langsung aja kontak person ke nomor WhatsApp ini nih. Jadi gue nggak minta-minta uang, dan kita tuh nggak pernah minta uang ke orang-orang gini-gini, nggak. Kita mau mengajak aja, ayo datang ke pesantren, lihat kondisi anak-anak. Kalau memang hati terketuk, ya sedekah, nggak perlu banyak-banyak, tapi seikhlasnya. Dan karena ini kita membutuhkan dana yang cukup besar juga, jadi gue mengajak teman-teman semua gitu. Intinya buat yang mau aja, dan alhamdulillah semoga lancar dan semoga berkah untuk kita semua. Amin. Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Gimana Bang Cecep, kisah pengalaman nih Bang? Jadi kisah pengalaman itu dari adik saya gitu ya, yang alami sendiri itu kan. Adik kandung atau adik? Adik kandung. Oke. Jadi kayaknya dia tuh kayak apa ya, mungkin ada orang yang nggak senang atau mungkin saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi waktu itu sih mulai dia ada perubahannya itu di saat dia sempat bekerja, dia mau dioper ke Bali kalau nggak salah. Dia udah prepare semuanya, udah siap-siap barang, udah barang-barang semua udah beli gitu kan. Ternyata pas di saat udah mau keberangkatan kurang 1 hari, ternyata katanya dia dibatalin. Oh. Diganti sama temannya. Setelah itu dia ada masalah lah, jadinya ribut atau gimana kita nggak tahu ya, saya nggak tahu pasti waktu itu. Dia resign, dia udah nggak kerja lagi, dia kecewa gitu kan. Dia resign. Pas dia resign setelah dapet 3 bulanan gitu ya, ada perubahan-perubahan pada diri dia gitu kan. Yang biasanya ceria segala macam gitu ya, dia malah lebih senang di kamar. Oh, lebih menyendiri. Kayak menyendiri dan murung gitu kan. Dan kayaknya tuh kayak tertekan gitu kayaknya dia itu, kayak wajahnya juga beda lah gitu kan.
Ya saya juga karena setiap hari sama dia gitu kan, tinggal satu rumah ibaratnya. Jadi saya tahu tetap ada perubahan sama adik saya gitu kan. Kalau boleh tahu adiknya cewek cowok, Bang? Cowok. Jam 2 pagi dia teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu kan. Terus kakak saya dilihat di kamar, ternyata benar dia itu kesurupan. Dia matanya melotot-melotot segala macam gitu kan. Pas dia habis kesurupan itu sadar lah dia, setelah disadar dia tidur gitu kan. Pas paginya itu dia ngaco ngomongnya. Dia itu kayak pengen dibunuh. Pengen dibunuh. Iya, dia bilang tuh kita sebagai keluarganya tuh jahat. Sampai dibilang gue mau dilewatin kata dia. Sampai bapak saya dibilang bapak tega sama saya kata dia. Saya mau dilewatin, saya mau dibunuh segala macam gini. Saya juga kaget juga pasti saat saya lihat dia itu pas azan maghrib itu tiba-tiba dia langsung pakaiannya tuh dia ada lemari itu dia bawain semua masukin ke dalam tas, 2 tas. Saya mau sholat maghrib itu, saya bilang kamu mau kemana? Mau pergi kata dia gitu. Duh kata parah kata dia, mau dibunuh segala macam gini. Kata saya kok ngaco gitu ya. Saya bilang siapa yang mau bunuh gitu, saya bilang gitu. Katanya mau diusir, dia bilang diusir sama bapak tadi ya. Elunya juga begitu sama, mau ngebunuh gua, dia kata mau lewatin gua kata dia. Caranya nggak seperti itu dia bilang. Dia ini orang baik kata dia itu. Dia ini orang baik, dia ini orangnya rajin sholat gitu. Dia bakal masuk surga gitu dia bilang. Sudah ngaco ya. Ngaco dah. Nah, setelah itu kita namanya keluarga ya. Wah aneh nih kan. Udah aneh banget lah ibaratnya. Jadi karena dia mau kabur, saya telepon ke kakak saya, kumpul di rumah. Akhirnya jadi pergi dia. Tasnya kita bawain ke tempat-tempatin gitu kan. Pakaian dia yang udah dalam tas itu. Pas kita udah umpetin, dia ngaco, masih ngaco. Omanya ngaco, suruh tidur nggak tidur. Sampai 2 hari dia nggak tidur. Kita gadangin aja karena takut dia kabur, takut dia lari gitu. Karena kan dia juga udah siap-siap, setiap ngobrol ngaco, pakai peci, pakaian rapi. Kata saya mau kemana? Mau pergi. Kata saya udah nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Kata saya gitu. Enggak, kata lu juga jahat. Kata dia. Jadi semuanya kita tuh keluarga tuh dibilang jahat. Sampai 2 hari kita tuh kayak nggak bagi waktu ya, ibarat kata shift-shiftan ya. Jadi kadang-kadang ya abang saya nungguin terus saya tidur, kita juga abang saya mau tidur ya saya nungguin gitu kan. Dan setelah udah 2 hari, kakak saya juga kan udah nggak di ke rumah saya lagi kan, udah pada pulang gitu kan. Cuma saya aja sama kakak saya yang di rumah itu sama anak saya. Itu sekitar dari malam dia tuh belaga tidur. Saya pikir dia tidur gitu kan. Dan kita tetap nunggu. Setelah azan subuh, ya sholat gitu kan. Dan kita juga lelah, ngopi ya. Kakak saya ngopi di belakang, tadi nunggu di depan. Pas kakak saya ke belakang, saya sholat, ternyata pas dicari ke dalam dia nggak ada. Dari jam 5:30 pagi. Dicari ke dalam nggak ada. Sepeda juga nggak ada. Dan tas dia itu ketemu sama dia, 1 tas dibawa. Dipakai sama dia. Wah kita juga udah cari-cari lah kemana muter-muter gitu kan. Udah nyari-nyari ternyata dia ke rumah temannya. Teman dia kerja. Bekas dia kerja dulu. Iya. Dia datang ke sana, temannya belum bangun kan. Ternyata pas kakak saya muter-muter nyari, ternyata pas lihat ada sepeda bapak saya gitu kan di situ. Pas lihat orang ada. Lagi nungguin teman dia itu belum bangun. Terus disuruh pulang nggak mau, ngamuk-ngamuk. Ada kakak saya tuh telepon ke rumah, akhirnya katanya dia di sana. Ya udah kata saya gitu bawa pulang aja gitu kan. Pas dibawa pulang, sepedanya ditinggal di sana. Terus pas sampai di jalan ngamuk. Dia bilang mau dimati, mau dibunuh. Ya kan seenggaknya kan orang-orang yang nggak ngerti yang di jalanan itu kan sangkanya bener kita ribut. Iya, mau ngebunuh dia. Iya, itu kakak saya juga bingung juga. Itu kakak saya berdua sama tangga saya gitu ya. Jadi posisi dia tengah-tengah. Dia loncat dari motor. Akhirnya kan kakak saya juga bingung juga. Telepon ke keluarga saya gitu kan. Marahnya keluarga saya ke sana. Akhirnya itu sama abang saya yang itu diparanin. Mau dia pulang. Sampai di rumah tetap dia ngoceh. Dia bilang, wah katanya mau dibunuh, gini-gini anak banget kata dia. Wah pokoknya pembahasan dia tuh setiap hari kayak gitu aja. Itu aja yang diomongin terus. Ya kita sebagai keluarga kan mau gimana lagi gitu kan. Ya yang penting kita jaga dia gitu kan. Terus akhirnya setelah itu dia sadar sendiri. Kalau sadar gimana itu Bang? Pas dia disadar tuh biasa. Nangis terus minta maaf sama bapak saya. Dia bilang gitu ya? normal lah kayak normal. Jadi kayak ngerasa bersalah gitu sama orang tua.
nangis bentar sama bapak saya, terus dia bilang kasihan sama bapak saya, katanya dia nyusahin segala macam, gitu kan. Tapi pas setelah asar itu nangisnya pagi, pas asar udah mulai kambuh lagi dia, mau kabur lagi. Nah akhirnya kita sebagai keluarga jaga lagi kan. Nah dipaksa dia mau kabur, mau kabur, mau kabur, mau kabur sampai saya kerasin waktu itu. Saya kerasin, saya pentokin ke tembok buat dia balik, tapi tetap dia ngancam saya. Dia bilang, dia ini orang baik, kata dia. Adil ini orang baik, lu orang nggak baik, kata dia. Dia bakal masuk surga. Nanti di surga lu nggak ada yang nolongin, dia bilang. Pembahasan seperti itu. Itu dalam tanpa sadarnya dia ngomong gitu. Tanpa sadarnya dia. Berarti sosok yang ada dalam tubuh. Iya, dia ngajakin saya ribut, cuma sama si nahan. Dia bilang, lu udah kata hidup lu nggak bakal senang. Lu nggak bakal bisa ngalahin dia. Dia tuh orang hebat, dia bilang. Dia orang baik, kata dia. Adik saya itu ngomong seperti itu. Kata saya, iya udah, kata saya gitu ya. Udah, saya bilang. Akhirnya keluarga saya juga ngumpul lagi di rumah saya. Pas malam dia tuh selalu seperti itu. Kita kan capek, lelah itu kan. Setelah itu dia katanya mau lari ke depan lagi, dibilang. Udah nggak kuat, kata dia. Harus kabur segala macam, dipakai-pakai rapi, pakai peci, pakai sepatu segala macam. Kita pikir ya udah cuma sampai depan doang gitu kan, nanti balik lagi gitu kan. Ternyata setelah dia pergi sebentaran banget itu langsung tiba-tiba nggak ada udah. Kita cari-cari nggak ada, itu waktunya jam 11 malam. Udah kabur gitu maksudnya. Udah kabur, kita cari-cari. Akhirnya sama keluarga saya tuh dikirim fotonya, di-share ke grup RT. Di-share, ternyata ada tetangga saya yang dia tuh buka usaha itu dekat TPU ya. TPU yang mau arah ke itu ya, ke jalan itu, agak lumayan jauh dari rumah saya. Kata dia melihat adik saya lagi lewat, kayak orang bingung. Pas dia kayak orang bingung, langsung dikasih tahu ke keluarga, ini ada orang dia lewat gini gitu kan. Wah langsung kita cari, sampai di sana ketemu dia ketawa-tawa, sadar gitu ya. Ngapain gitu ya? Padahal dari rumah udah marah-marah. Oh, dia sadar pas ketemu. Pas ketemu sadar, dia kayak orang bingung, posisinya dibolak-balik, ada sekitar setengah jaman. Dibolak-balik ke situ aja. Akhirnya pas di itu diboncengin sama teman saya, dibonceng berdua. Darinya dia ditaruh di tengah-tengah. Taruh tengah-tengah, katanya mau kemana, ditanya mau jalan-jalan aja segala macam gitu. Sadar gitu, pas di luar tuh sadar. Sampai mau ke deket rumah itu kan dekat ada makam gitu ya. Itu langsung teman saya yang posisi di belakang, dia kan di tengah, jadi bertiga tuh boncengan. Dia tuh di belakang kan posisinya teman saya itu. Jadi yang dilihat itu bukan adik saya. Sosok hitam gede, tinggi. Nah itu auranya tuh mulai gak enak, dia bilang. Dia tuh kayak pengen muntah-muntah. Terus setelah dia lihat seperti itu kaget kan dia. Nah itu adik saya nengok ke belakang gini. Diketawain tuh teman saya di belakang. Suaranya juga beda. Oh, kambuh lagi. Suaranya beda lagi. Pas udah mau dekat rumah tuh, suaranya beda lagi. Sampai di rumah, dia ketawa-tawa. Itu teman saya yang tadi posisi di belakang, megang dia di belakang, muntah-muntah. Sampai minta bikin arang segala macam, muntah-muntah yang wah nggak kuat lah pokoknya. Setelah itu dia tuh ngamuk-ngamuk. Dia mau kabur lagi gitu kan. Kita juga capek. Akhirnya setelah itu saya bilang sama teman saya yang ngerti, udah deh, dibikin dia itu aja deh, lemes gitu kan. Akhirnya sengaja kita ambil tindakan kayak ngobatin dia tuh, tapi dengan cara kayak nyadarin dia gitu kan. Kita tepak-tepak ininya gitu kan. Akhirnya dia gajakin ribut, itu kata dia bilang gini, lu macam-macam sama gua panggil, kata dia. Lu gak bakal kuat sama gua, dia bilang. Ini gua panggil sekarang nih, kata dia, lu gak bakal kuat sama gua. Ini gua panggil sekarang nih, dia gini-gini tangannya. Dia panggil, wow, langsung yang dia orangnya kurus ya, tenaganya luar biasa gitu. Kebetulan teman saya juga dia orang ngerti gituan ya. Akhirnya kayak ngadu kekuatan lah itu kali ya. Setelah itu dia lemas. Pas dia lemas sadar. Pas dia sadar dia bilang gini, ini aneh kata dia. Akhirnya kan kita udah selesai ya berhenti kan. Setelah dia sadar karena 2 hari nggak tidur ya, kita bawa ke dalam rumah. Tidur dia dari pagi sampai malam. Itu pas sadar itu ada interaksi apa itu Om sama dia? Dia nggak ada interaksi apa-apa. Oh. Dia tidur. Tidur Pokoknya dari jam 2 pagi sampai bangun pagi, makan. Habis makan dibilang coba badannya sakit karena habis itu ya. Terus dia tidur lagi sampai jam maghrib. Saya maghrib itu mulai ngocok lagi tuh.
udah ngaco lagi, tapi nggak begitu parah kayak kemarin. Lama-lama akhirnya normal. Nah dia normal, udah mulai pakai motor saya, pinjam motor saya kemana-mana, ke rumah kakak saya pakai motor saya, gitu kan. Ya udah saya pikir udahlah normal gitu kan. Saya pikir memang juga kata saya senang lah gitu ngeliat dia seperti itu. Biarinlah kalau udah pakai motor nggak apa. Gitu. Itu pas dia sadar, Om sempat tanya, lu pas kemarin kenapa? Dia nggak sadar. Dia nggak ngomong. Saya tanya, saya bilang lu kenapa gini, nggak tahu dia. Nggak tahu. Dia nggak sadar. Dia nggak tahu apa yang dilakuin gitu. Setelah itu dia pakai motor, muter-muter segala macem. Nah, kejadian lagi ya pas kemarin malam minggu ya. Itu posisi saya memang lagi ngaji. Semua berangkat ngaji, saya bilang sama dia, sama bapak saya juga saya bilang, saya mau berangkat ngaji ya, saya bilang gitu. Oh ya udah tadi ya. Karena dia mau ke rumah teman saya itu jalan kaki, cuma orangnya nggak ada, katanya udah pulang. Rumah teman saya itu jaraknya sekitar 500 meter lah di rumah gitu kan. Cuma motor saya pakai, memang saya pakai ngaji. Pas dia nungguin saya lama gitu kan, sekitar jam 8:30 malam, dia maksain buat ke sana, ke rumah teman saya itu pakai motor pinjam sama teman saya. Jadi bonceng bapak saya gitu kan. Karena teman saya pun dikasih, karena ibarat kata nggak ada logat-logat gimana ya, kayak dia sakit atau gimana, sehat gitu kan. Pas dia udah pakai motor, adalah sekitar 200 meter dari rumah, jatuh. Lepas kontrol, nabrak pagar satu kali, nggak jatuh, nabrak pagar lagi satu, 3 kali nabrak. Akhirnya dibonceng bapak saya, dia tuh dalam kondisi yang nggak sadar, langsung kayak kejang gitu. Terus akhirnya tiba-tiba itu langsung orang banyak. Saya nggak tahu ya, pas itu saya posisi memang nggak tahu. Jadi keluarga saya langsung ditelepon, diceritain lah, karena kan posisinya juga masih dekat dari rumah saya, jadi banyak ada orang yang kenal gitu kan. Ditelepon keluarga saya dan anak saya juga ditelepon, sudah datang ke situ, itu udah dikerumunin orang, udah banyak orang. Saya nggak ngerti ya, dan sampai saat ini juga keluarga juga nggak ngerti. Ada orang lewat, karena posisinya kan pinggir jalan. Ada orang lewat itu Chinese. Orang Chinese itu masih muda orangnya. Tiba-tiba diberhentiin motor tuh. Motor diparkir, dia bilang, awas, saya tahu orang ini. Padahal kondisinya itu kan dia nggak kelihatan, tutupan orang banyak gitu kan. Dia bilang, saya ngerti orang ini, dia bilang. Akhirnya dia langsung ngedeketin adik saya, dia pegang giniannya. Terus dia bilang, saya ngerti orang ini, dia bilang. Terus dia cerita sama pihak keluarga saya. Ini nggak wajar sakitnya, dia bilang. Ini masa sengaja mau diambil, kata dia. Mau diambil gimana maksudnya? Kayak mau diambil buat itulah, buat apa sih namanya? Tumbal kali ya, gimana nggak ngerti saya. Kalau dia bilang bahasanya seperti itu, dia bilang. Ini mau diambil kayaknya, ini dikata memang udah lama nih ya, sakitnya sekitar 3 tahunan. Oh, ngomong gitu dia? Iya, bener, berarti kan bener kan? Kata keluarga saya dan anak saya, dibilang, iya dikata udah sekitar 3 tahunan, dia bilang. Wah ini dikata harus buru-buru ya, harus cepat-cepat, dibilang itu. Karena misalnya kalau agak lama, kasihan dianya, nanti bisa kembali lagi seperti kayak dulu, lebih parah lagi, dia bilang. Pokoknya kalau bisa malam ini harus diselesaikan. Nah, terus kata teman saya, coba deh kok tolong ke rumah gitu kan, biar dilihat gitu kan, dan bisa diobatin di rumah gitu kan. Dan kondisi adik saya itu kan dia berdarah, dia ini juga banyak luka gitu kan, karena kecelakaan itu kan. Akhirnya adik saya dibawa ke rumah sakit. Nah si engkoh itu, orang Chinese itu, dia bilang, dia deteksi gini, ternyata dia bilang, oh ini bukan ranah saya, dia bilang. Bukan ranah saya. Bukan daerah dia atau gimana, nggak ngerti, saya bilang seperti itu. Terus kalau seandainya mau itu ya nunggu besok, kata dia kan gitu. Tapi ini harus sekarang, kata dia. Sebelum pagi, kata dia gitu. Pokoknya diselesaikan sekarang lah, kata dia itu. Terus kata teman saya gini, ini gimana kok untuk ininya? Pokoknya saya kasih tahu ya, dia bilang. Ini dibilang pokoknya itu ada benda, kata dia. Dari depan rumah itu ada pohon besar. Nah dari pohon besar itu 1 meter dari pohon itu digali di situ, nanti dalamnya itu sekitar 1 meter. Nah itu nanti ada bungkusan hitam, itu nanti langsung dibakar aja, kata dia gitu. Nah, akhirnya pas pulang dari rumah sakit itu kan si engkoh itu langsung pergi kan, langsung pergi, dia juga buru-buru. Langsung pas ada saya pulang dari rumah sakit, nah keluarga ngobrol gitu kan, berunding, nah, ini cari di mana letaknya gitu kan, cari-cari yang mana yang mau digali gitu kan, karena kan posisinya juga kita nggak sembarangan gali gitu kan, udah digali yang sini, katanya wah kayaknya ini nggak ada gitu kan,
nggak bisa di sini. Ternyata pas galian yang kedua, di situ juga belum menemukan apa-apa. Dan pas saat gali itu saya pulang ngaji setengah 12 malam. Pas saya pulang, saya tanya sama di rumah saya itu udah ramai, udah banyak orang, banyak banget. Memang kalau di tempat saya alhamdulillah ya. Jadi kalau ada apa tuh kita orang-orangnya tuh kayak antusias gitu ya. Maksudnya peduli lah gitu ya, pada peduli gitu kan. Jadi langsung ramai gitu kan pada di rumah saya itu pada nemenin segala macam, pada bantu gali gitu kan. Saya tanya sama keluarga saya, sama teman saya pertama itu bilang, ada apa? Ah, nanti pulang aja dulu gitu ya. Sampai di rumah, saya naruh motor, ada apa? Bapak jatuh. Saya langsung kalian lihat kecelakaan katanya. Ternyata adik saya mau bener-bener kondisi udah diperban semua. Udah dia juga tiduran. Bapak saya dan juga ininya darah ya, keluar darah banyak gitu kan. Dan ini juga perbengkak gitu kan pada ini. Saya udah lemas posisi di situ. Saya bilang, kok digali? Saya bilang, kita ada apa? Gitu kan. Akhirnya ceritain tentang masalah yang tadi diceritain. Masalah orang Cina itu ngomong, dia bilang kan, katanya ada benda di depan rumah yang di dekat pohon besar. Nah di situ kita belum menemukan apa-apa tuh. Udah sekitar galinya udah sekitar di atas dengkul ya. Kita juga masih bingung. Ini beneran nggak sih maksudnya? Karena kan kita juga sama orang gitu kan kita juga nggak tahu gitu ya. Kita nggak kenal gitu kan. Ini beneran nggak sih gitu kan? Akhirnya teman saya itu telepon lah sama seorang ustadz yang dulu juga pernah ngobatin dia juga gitu kan. Telepon ke dia, sistem video call. Pas ditanya, ini benar nggak kata posisi titik penggaliannya? Kata ustadz itu, benar kata dia itu. Udah situ kata dia. Udah nanti detik gali aja, dia bilang. Ini berapa dalam lagi? Sedengkul lagi kata dia. Ya udah, pasti saat masih berjalan digali itu kan ada ponakan saya juga, keluarga lah ibarat kata yang pada di situ, yang pada bantu, juga ada tetangga-tetangga juga bantu gali gitu kan. Pas lagi gali, saya lagi kondisi duduk di depan. Nah, kan ada keponakan saya. Kebetulan kan pintu dapur saya itu sumur ya. Posisinya madep ke rumah kakak saya. Dan itu ponakan saya sekitar umur 12 tahun, dia lagi duduk di situ, lagi karena posisi depan juga rame, dia lagi ngadem di situ. Tiba-tiba pas lagi gali, itu ada sosok yang gede, tinggi, hitam, matanya nyala, kayak bertanduk, ininya juga taring gitu ya, masih agak berat. Terus dia keluar dari kamar, dari dapur itu ya, kerangkak ini. Oh, ngerangkak. Ngerangkak itu gede banget, itu kondisinya gede banget. Bergede banget, ternyata pas ponakan saya lihat itu, dia juga agak takut itu kan, dia kaget itu kan. Pas diliatin sama dia, ternyata yang sosok hitam itu naik ke atas tembok. Naik ke atas tembok, langsung loncat ke atap, katanya mas tembus gitu kan, langsung terbang ke depan tuh ya ponakan saya lagi gali tanah itu. Lagi gali tanah itu. Itu memang auranya pas digali itu kita kayak teman-teman saya tuh udah pada banyak yang muntah. Auranya tuh benar-benar kuat banget. Iya, kencang ya. Kencang banget itu. Jadi kalau orang yang peka gitu ya, sampai kakak saya pun juga sampai gimana ya, bener-bener yang itu wanginya juga kayak wangi macam-macam lah, ibarat kata kayak wangi kembang, wangi kemenyan segala macam. Wah, pokoknya enak banget lah. Gila. Akhirnya pas dia itu ke depan, langsung keponakan saya itu yang lagi ngegali itu langsung kesurupan. Nah, kesurupan? Iya. Langsung kesurupan. Kan posisi di gali itu kan ada gerobak-gerobak gitu ya, tukang-tukang nasi kuning. Itu diangkat-angkat sama dia. Ngomong apa itu pas kesurupan dia, Bang? Dia pas di situ belum ngomong apa-apa. Dia cuma sosok gitu. Wah, batuk-batuk. Sesak di sininya kata dia. Terus dia bilang, aduh sesak kata dia. Nggak bisa ini. Wah, langsung ngamuk dia. Orang kurus. Tapi sampai 6 orang aja nggak bisa ngendaliin. Tenaganya luar biasa. Akhirnya sengaja kita banting ke tanah ya, biar dia tuh gampang kita kendaliin itu, karena ngamuk-ngamuk. Setelah itu kita bawa ke pos kamling dekat rumah saya pisahin ke sana. Akhirnya kan terhenti itu, penggalian terhenti. Pas penggalian terhenti, kita nanganin dia itu, wah lumayan kuat banget ya. Sampai dia itu akhirnya dia mulai sadar, kita mulai lagi penggalian. Itu pas sadar dia ngomong apa tuh? Dia belum ngomong apa-apa. Jadi kita mulai gali lagi nih. Pas kita mulai gali, jadi kayak seolah-olah tuh kayak dia tuh kayak biar kita tuh nggak usah gali itu. Oh, jadi ganggu gitu ya. Pas kita nggak gali, kita nemu kayak plastik hitam di penggalian itu. Tapi dibungkus plastik ya. Akhirnya diambil sama anak saya karena pesan dari orang Cina itu katanya anak saya yang harus bakar.
Ya masih gadis kata dia gitu kan gitu. Akhirnya dibakar lah sama anak saya. Pas dibakar sama anak saya itu, kita pikir itu. Ternyata nggak lama kita video call lagi sama Ustadz yang dia bilang katanya pada titik di situ. Kata dia bukan, masih ada kata dia itu di bawah. Itu bentuknya batu. Itu nggak dibungkus ya. Mungkin udah lama juga kali ya. Jadi bungkusnya mungkin udah hilang atau gimana gitu kan. Itu apa? Dalam plastik isinya apa, Bang? Kita nggak tahu dalam plastik itu isinya apa. Jadi penting kita bakar. Ya, kita kan namanya kita orang nggak ngerti ya, disuruh seperti itu kita ituin. Nah di saat kita mau mulai gali lagi, kan pertama kita dapat plastik tuh. Kita bakar, kita mau mulai gali lagi karena belum nemu juga tuh. Kata Ustadz, dibilang itu udah kata nanti ada lagi, dia bilang gitu. Itu udah kata bukan ituan, itu nanti bentuknya batu kata dia. Akhirnya itu pas di saat kita udah mau mulai, udah mau ini lagi, udah mau nyari lagi, ya itu kesurupan lagi. Yang tadi surupan. Iya, dia panggil teman saya yang ngerti, sini dah kata dia. Kenapa? Sini dia bilang. Terus dia ngoceh-ngoceh, dia bilang, kata dia, nggak bakal bisa. Ada adik saya keluar, lagi tidur, kok saya tidur. Saya juga bingung, dia tiba-tiba kok ada orang rame kayak gitu, biasanya kan dia antusias ya. Tapi nyantai aja kayak orang nggak ada masalah. Dia keluar rumah, ya nggak bakalan bisa dah, nggak bakal ketemu dah, gitu dia bilang, langsung tidur lagi. Nah itu juga sambil kesurupan tuh, pas dia kesurupan itu dia ngomong begini, dia tanya sama teman saya, emang dari mana kata dia, gue tinggi gede kata dia gitu, lo nggak bakal bisa ngelain gue udah tua kata dia, gue lebih tua dari lo dia bilang. Terus emang mau minta apa? Tumbal. Dia bilang, kita kan bingung ya, karena kata teman saya gini, emang nggak bisa apa? Kita mencoba untuk negosiasi. Emang nggak bisa apa ibarat kata tumbalnya itu diganti dengan hewan, dengan binatang? Nggak bisa. Udah sama dia aja dia bilang gitu. Oh, adik abang? Iya. Udah sama dia aja nggak bisa tadi dia. Harus manusia dia bilang. Adik itu kan juga panik juga gitu kan. Kata teman saya gini, kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Lu udah kata nggak bakal bisa dikatain gue gede, tinggi, gue lebih tua kata dia. Lu nggak bakal bisa. Nah, cuma saya bisikin sama teman saya. Saya bilang gini, udah, ini permainan dia, saya bilang gitu. Permainan jin, saya bilang. Ini kalau batu ini nggak diambil lewat jam 3, hilang. Saya bilang gitu ya. Udah terusin aja, kita hiraukan aja gitu. Cuma sama dia netral dulu bentar. Setelah dia mulai netral, dia sadar, tapi masih tetap kayak pandangan kosong. Kesurupan itu? Ya, kesurupan itu. Kita balik lagi gali. Kita sambil video call lagi sama Ustadz. Pas kita video call, ternyata air, udah ada airnya gitu ya, semata kaki. Jadi kan kita juga untuk nemuin benda susah. Ada kata Ustadz, itu dia bilang dia ada di bawah telapak kaki yang kiri dia bilang. Bentuk apa sih batu? Pas diambil itu ada 2. Batunya ada 2. Pas diambil sama teman saya yang ngerti itu panas luar biasa. Panas banget. Sama teman satu, wah sampai tangan getar-getar gitu. Akhirnya memang ada orang yang pintar juga deket ke rumah gitu ya. Ada orang yang pintar juga, itu ibu-ibu. Langsung dibantu netralin. Diambil lah sama ibu-ibu gitu. Dinetralin. Akhirnya dia kebantu juga. Udah dinetralin, akhirnya disimpan, dimasukin ke air plastik, disimpan sama si ibu itu. Setelah itu Ustadz itu bilang gini, masih ada satu lagi dia bilang, di dalam kamar. Kata dia, akhirnya kita buru-buru tuh, karena harus malam ini juga, sebelum pagi itu harus udah kebuang semua dia bilang. Kita sebagai ini ya harus rame-rame lagi tuh, dia ada di mana, di kamar dia tidur kata dia. Kita ada ke kamar dia tidur, kita cari-cari di bawah kasur nggak ada, di mana nggak ada. Akhirnya sambil video call kan, itu dikata di bawah lemari dia. Dicarilah di bawah lemari, diangkat lemari. Pas di bawah lemari itu bener ada batu lagi 1. Oh, batu kayak gimana tuh bang? Nggak tahu. Batunya kayak apa ya? Bentuknya bagus dia. Oke. Tajam. Maksudnya kayak batu akik atau batu kolar atau batu apa gitu? Kayak batu karang kali ya, tapi dia lebih licin. Dia tajam, tajam-tajam gitu ya, tajam-tajam kayak gitu. Itu juga diambil juga, kursi juga panas juga. Akhirnya dikasih ke si ibu-ibu gitu lagi yang pegang. Nah udah setelah itu, setelah udah kita dapet, ternyata memang dia masih belum sadar, masih tidur kan, dia juga masih tidur. Setelah kita dapet, kita udah bener-bener loyo, kursi juga bener-bener udah capek banget itu kan. Pokoknya udah nggak ini deh, kita udah nggak fokus gitu kan. Kita istirahat sampai pagi jam 5 subuh juga kalau nggak salah. Paginya tuh saya ngerasa kayak rumah saya tuh beda. Suasana rumah saya tuh enak banget gitu ya.
terang gitu kan, kayak nyaman lah gitu kan, karena kemarin-kemarin kan auranya beda gitu kan. Itu sampai jam berapa gali-gali kayak gitu, Bang? Itu sampai sekitar jam 2:30. Oh, 2:30 pagi ya. Sampai 2:30 pagi itu baru selesai. Batu-batunya itu kan diambil sama ya si ibu-ibu itu, dia yang bawa waktu kemarin, dia yang bawa itu. Ada pas paginya itu udah mulai kita udah nyaman, udah tenang, ibarat kata mungkin kita berpikirannya gini, yang dulu-dulu ya ibarat kata yang dengan keadaan dia yang seperti itu, pas batunya udah diambil itu kita udah ngerasa enjoy gitu ya. Udahlah berarti memang ini kunci permasalahannya gitu kan. Setelah itu diambil mungkin ada saya bisa sembuh, sehat senang gitu. Nah paginya tuh cerah banget, enak banget di rumah saya tuh ngerasa enak gitu ya. Dan abis Isya saya ngopi di depan rumah, adik saya ikut dan ngobrolnya udah normal, udah nggak kayak AIU segala macam, ini udah beda, normal banget ya. Iya, udah kayak manusia biasa. Udah normal banget itu kan. Dia udah normal, udah biasa ngopi bareng. Dan sekitar jam 10 saya ada panggilan untuk terapi orang. Saya berangkat. Ya, di situ ada teman saya berdua, jadi bertiga sama adik saya. Saya berangkat untuk terapi, saya pulang jam 1 malam tapi kondisi udah sepi. Itu rumah saya kok kembali lagi. Kembali gimana maksudnya? Rumah saya tuh serem banget itu. Rumah saya tuh kondisinya yang bener-bener apa ya, mungkin lebih serem dari TPU kali ya kalau menurut saya gitu ya. Auranya gitu. Auranya tuh bener-bener kayak mistis banget. Saya ngerasa di situ. Saya pulang jam 1 malam, saya naruh motor di depan, saya nggak langsung masuk. Biasanya kan saya karena suka langsung masuk ya, masukin motor. Itu saya tunggu di depan. Saya ngerokok dulu satu batang, ternyata ada teman saya mau pulang, lihat saya lagi duduk. Dikira siapa? Kata dia gitu kan. Kaget juga dia. Kenapa? Aku tumben kata jam segini baru pulang ngurut gitu kan. Baru pulang ini. Terus dia bilang, kok dikatakan nggak ada kehidupan ya di sini, sepi banget. Dia bilang, kita sama sekali nggak dengar apa-apa. Yang bener-bener tuh kita dengar tuh kayak hening banget itu. Kayak hening banget itu kita udah, kok beda gitu ya? Saya bilang, kok begini lagi? Kata saya gitu kan. Saya duduk di pos kamling dekat rumah pun juga kata saya kok nggak nyaman gitu ya. Akhirnya teman saya takut. Udah Panji mau pulang gitu ya. Dia mau pulang pas banget dia ngelangkah, pulang udah baru masuk ke rumah. Nah, nggak lama ada bayangan putih saya lihat. Saya pikir dia jalan. Setelah yang sampingin pas saya lihatnya nggak ada. Oh, nggak ada orang. Nah, nggak ada orang. Di situ langsung tiba-tiba langsung kayak bunyi banyak banget. Buas gitu kan. Saya pikir jatuh, apa benda jatuh ya kan. Ternyata nggak ada, saya cari. Pas banget kedebak-kedebuk, adik saya teriak lagi. Oh. Teriak-teriak gitu, kayak nggak sadar. Dia teriak-teriak lagi. Setelah dia teriak-teriak, saya juga, aduh, kata saya begini lagi gitu kan. Di situ kakak saya pun tidur di dalam rumah, itu nggak mau. Takut hawanya bener-bener yang mencekam. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidur di rumah kakak saya. Dan saya pun biasanya tidur, saya lampu saya matiin, itu saya nggak matiin. Saya nyalain. Karena bener-bener saya ngerasa kayak, aduh, kok gini lagi gitu ya. Kayak ada yang ngikutin segala macem gitu kan. Itu dia terus teriak-teriakan itu, Om? Teriak-teriak tapi sekitar 30 menit sadar. Sadar tidur. Dan kondisinya dia teriak-teriak itu juga di kondisi lagi tidur. Bukan dia lagi sadar. Kondisi lagi tidur, langsung teriak-teriak. Pas ada bayangan keluar, terus ada benda bunyi, udah bawa kedebuk, langsung teriak. Memang sebelumnya kata keponakan saya yang ngelihat yang kepenampakan yang pas lagi orang kesurupan itu, yang pas lagi penggalian benda itu kan, itu sekitar jam 11 malam, itu memang ada kayak putih terbang dari atas, terus hinggap di atas genteng rumah saya, pas posisi kamar dia. Dan itu pun juga tetangga saya juga lihat sekitar jam 11-an, yang tadi saya bilang adik saya lagi ngobrol sama teman saya tinggal kan. Setelah ngobrol, ternyata kayak dia tuh dari belakang rumah saya. Kabur dia. Saya juga nggak ngerti dengan adik saya seperti itu gitu ya. Akhirnya dia kabur ke belakang, katanya tuh, kata tetangga saya, dibilang lihat dia dari belakang ngintip-ngintip, ngeliat orang gitu. Pas bapak saya cariin, bapak saya kan posisi tidur ya. Cariin adik saya, ternyata adik saya nggak ada. Pas bapak saya keluar, dengan suara bapak saya langsung dilari dari belakang, masuk dari belakang. Buru-buru tidur dalam. Kayak mengelabui gitu ya. Kayak mengelabui. Makanya pas sekitar saya pulang jam 1 malam, itu dia kejadian seperti itu lagi. Ada bayangan putih, itu jadinya langsung tiba-tiba teriak. Teriak, kondisi lagi tidur. Setelah disadarin, ya tidur lagi. Nah, pagi-pagi teriak lagi.
gitu aja udah. Nggak ada omongan, lu jangan ngapain kayak gitu seperti awal tuh. Nggak ada. Jadi pas dia pagi teriak-teriak, terus dia sadar lagi, kita sadarin ternyata kita dari pihak keluarga bingung. Kita kok kayak gini gitu kan. Kondisinya bener-bener kita kayak harus kemana gitu kan. Dia sakitnya sakit itu atau buatan orang gitu kan. Apalagi juga kita juga udah ambil ininya segala macam yang tadi kita udah gali-gali gitu kan. Ya masih kayak gini aja gitu kan. Menurut kita sih sebagai keluarga sih udah aman gitu kan. Kayaknya yang bener-bener kayak teka-teki yang selama ini kita ituin ternyata udah terjawab kali ya dengan kita ambil benda-benda itu. Ternyata belum sampai di situ. Masih terus? Masih. Ya makanya kan dia kambuh lagi gitu kan. Yang pas saya bilang, pas saya pulang jam 1 malam, kejadian nih pas malam Senin. Kan kejadian dia tuh malam Minggu tuh yang kita ambilin. Nah, pas saya malam Senin itu udah ngerasa seperti itu lagi. Yang saya bilang tadi rumah saya tuh kayak rumah hantu. Nah pas hari Seninnya dia pagi juga masih kayak gitu, akhirnya kita gini deh ke rumah orang yang ibu-ibu ngambil barang dia gitu kan. Malam Selasa, ternyata pas malam Selasa kita males. Kayak dibikin malas waktu itu. Kayaknya malas lah gitu kan. Kayaknya ngapain sih gitu kan, kita udah capek gitu kan. Udahlah gitu. Akhirnya kita batalin, malam itu kita nggak jadi. Ternyata kok makin begitu lagi gitu kan. Kambuh lagi. Kita juga mikir, aduh mau gimana sih gitu kan. Akhirnya kita telepon ke ibu-ibu itu, yang orang pintar itu, ternyata kata dia udah bawa kesini aja. Akhirnya pas malam Rabu kemarin kalau nggak salah, kita bawa ke sana. Pas kita bawa ke sana itu juga dianya kayak awalnya nggak mau, nolak. Siapa yang nggak mau? Adik saya itu. Akhirnya lama-lama kita bujuk, kita ini, yaudah dia mau. Sampai di rumah si ibu itu, ternyata dia tuh kayak selengean gitu, kayak nantang, kayak lu ngapain sih gitu kan. Ditanya lah sama ibu-ibu itu, dipancing lah dengan ini, karena dia orang ngerti ya, akhirnya keluar lah yang sebenarnya itu bukan dia gitu, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang lu nggak bisa ibarat katain gua. Dengan kesombongan. Dengan kesombongan itu kan dibilang, karena gue lebih tua gitu kan. Dan dia emang ibarat kata orang baik segala macam gini dengan bahasa itulah seperti itu. Terus diomelin sama orang itu, dibilang yang orang ngerti itu. Ngapain sih dikata masih diituin aja, orang kasihan gini kata dia. Mau lu apa sih? Kata dia gitu. Maunya gue tuh balikin gue ke daerah tempat asal gue. Si setan itu ngomong itu? Gila. Terus kita mikir gini, aduh kayaknya kalau kesana udah dulu pernah gitu kan. Tapi masih kayak gitu aja gitu kan. Kayak mengelabui dia tuh, kayak mengelabui terus gitu, kayak keluarga juga dibikin bingung. Akhirnya kata yang orang paranormal itu, nanti kalau soalnya kesana, nanti bakalan sembuh kata dia gitu. Dan masalah pernah juga dulu kesana. Pernah dibawa juga? Pernah kesana. Dia bilang nanti kalau pulang dari sana tuh sembuh. Ternyata pas kita pulang dari sana, yang dulu saya bilang malah ngikutin lagi di atas kap mobil. Ya gitu. Akhirnya sampai rumah begitu lagi. Kalau di sana biasa aja gitu. Jadi kayak kita nganterin dia pulang kampung jadinya. Iya, setelah itu dia balik lagi, ikut lagi ke rumah. Nah, akhirnya dari orang yang ngerti itu dia bilang, "Udah nanti kalau sana antar sana tuh dikata harus udah nggak usah itu lagi," kata dia. Wah, pokoknya dia nyolot. Dia tuh nggak seneng. Bahwa dia tuh digede-gedein segala macam, pokoknya dia paling sakti lah dia bilang. Lu bisa apa sih kata dia gitu kan. Gue tuh orang paling ngerti kata dia. Gue tuh orang paling inilah kata dia. Gue orang paling tua kata dia gitu. Kalau seandainya mungkin ini dia kata dia tuh lebih pinter kata dia gitu. Gak ada yang bisa nin gue dia bilang. Akhirnya kata orang itu, waduh Melinda, ngapain sih lu dikata bikin orang kasihan kayak begini, tersesat orang kayak gini dia bilang gitu kan. Itu urusan gue dia bilang. Bukan urusan lu dia bilang. Pokoknya lu gak bakal bisa dah kata dia. Itu ngapain sih ngurusin gue kata dia. Tapi kalau misalnya itu nanti lu kalau dibawa ke Bogor gimana? Kata dia, bisa lah kata dia gitu. Mau ke sana gitu kata dia kan gitu. Ya udah nanti data pasti dibawa ke sana. Ya udah gitu kan. Setelah dia bilang kayak gitu, adem lagi. Biasa lagi. Dan biasa lagi tapi kayak ketawa gitu kan. Itu biasanya masih di tempatnya ibu itu atau udah masih di tempat ibu itu. Dia ketawa segala macam gini gitu kan. Dan dia kayak paling jago lah gitu ibarat kata. Nah, pas kita udah bawa itu ke sana, terus sekitar jam 3 pagi kan, bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah itu ya kondisinya masih kayak gitu aja,
Maksudnya dengan kayak kesombongan gitu kan. Dengan kayak kesombongan, cengenges gitu kan. Dan kita suruh tidur waktu itu. Udah tidur aja gitu kan. Pas dia tidur, ternyata malah nggak tidur. Dia bangun lagi, jadi kayak tuh dia bikin kita, kalau kita lengah gitu ya, dia ngelakukan hal-hal yang lain lagi mungkin kayak gitu. Karena memang dia tangannya selalu seperti ini. Kalau tangan seperti ini dia manggil katanya. Adiknya tangannya begini. Kata saya, udahlah gitu kan. Kita juga udah berusaha dengan segala macam gitu kan. Kemana-mana juga kita dituin kan. Dan sampai kita udah nyabut yang itu, saya bilang itu, saya pikir setelah itu kita udah selesai, kita udah beres gitu kan. Ternyata masih berlanjut. Ternyata memang kita punya pikiran sih. Pas kemarin kita ambil kesimpulan. Saya mikir gini, entah itu mungkin dia buat kesalahan dengan diri sendiri, atau mungkin juga dia ada masalah sama orang lain, ya kita kan nggak tahu ya. Yang penting mah dia bisa kembali lagi sehat seperti dulu gitu kan. Tadi kan sempat dibilang katanya sebelum ke rumah ngobatin ke rumah ibu itu sempat diajak nih ke Bogor katanya dengan alasan pulang kampung tuh ya. Ke tempat sosok setan itu. Itu gimana sih maksudnya, Cing? Jadi waktu itu sempat dia ngoceh. Dia bilang kepingin pulang, anterin dia pulang gitu kan, pulang ke Bogor gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kita menentukan bahwa ya udahlah, kita demi kesembuhan dia gitu kan. Kita pihak keluarga ya udah kita antar ke Bogor gitu kan. Kita antar ke Bogor, ke sana. Di sana udah sehat. Ke Bogor di mana, Cing? Di kota Bogor atau di mana? Di desa lah. Oke, Satu desa gitu ya, satu desa. Pas dia udah sampai di sana dia sehat, normal gitu. Dia nggak harus teriak-teriak segala macam, normal, biasa aja gitu. Setelah dia di sana, ya udahlah, it's okay gitu kan. Kita bilang udah tinggal sini dulu gitu kan. Karena dia lebih nyaman di sana. Kita tuh tinggal 1 minggu di sana. 1 minggu? 1 minggu dia di sana, kita tinggal. Setelah kita tinggal 1 minggu, kita juga masih tetap teleponan gitu kan. Uang juga kita kirim terus itu kan, buat biaya dia segala macam di sana kan. Pas hari Jumatnya dia bilang, mau dijemput enggak, kata dia. Kamu kenapa? Mau pulang, kata dia. Mau pulang udah sehat, tadi gitu kan. Ya udah kalau sehat mah nanti dijemput ya, besok Jumat gitu kan. Ya udah besok Jumat kita jemput. Ternyata dia bilang, ini kirim dulu dah, kata dia gitu. Ya udah kita kirim. Terus kita besok Jumat kita berangkat ke sana. Sampai di sana itu sebenarnya kita udah tahu dari kemarin gangnya. Gang udah masuk ke dari situ. Yang kemarin kita itu, tapi kita kayak dibikin bingung. Kita keluar lagi, kita masuk lagi, kita keluar lagi, masuk lagi sampai nanya berkali-kali nanya. Ternyata kata emang ini gangnya, dia bilang. Kenapa nanya-nanya terus di sini gangnya, dia bilang. Lama gitu kan. Masa kita ke Bogor dari jam berangkat jam 1 sampai sana jam 7 malam. Lama banget ya. Makanya. Nah, ketemu muter ternyata pas lama, oh iya, pas sekitar udah ada sekitar 1 jam lebih, baru ingat, oh iya di sini jalannya. Padahal kita udah bolak-balik di situ. Kita sampailah di sana, ya senang. Saya pikir bagi keluarga ya, sebagai keluarga, saya pikir, wah senang nih, berkatnya dia udah senang gitu kan, udah sehat gitu kan. Akhirnya, udah pas lah, pulang lah gitu kan, karena udah sehat. Jadi kita juga gak enak kerepotan orang terlalu lama. Bawa pulang lah. Pas sampai bawa pulang, kata saya pas udah mau pulang pamitan, kok saya yang ngerasa ya, kok aneh lagi gitu kan. Cuma saya nggak ngomong. Saya pikir perasaan saya itu mah kali gitu ya. Dan tatapan matanya beda gitu. Setelah saya bawa dia pulang, sampai di mobil, di jalan, kok tiba-tiba langsung kayak wangi melati. Di mobil itu? Ya itu kencang banget wanginya. Dan dalam ituan saya tuh kayak ada yang naik di kap mobil. Dan saya udah baca-bacaan aja itu kan. Baca ayat kursi segala macam gitu kan. Kata saya kok kayak gini lagi gitu kan. Saya bilang, ya nggak mungkin kan saya balik lagi kan. Nggak mungkin. Saya pikir, ya udahlah baca bismillah aja pulang ke rumah. Mungkin dia cuma iseng gitu kan sebelah itu. Pas sampai di rumah, senang deh. Itu masih sadar tuh, sampai rumah sadar? Sadar. Itu kita sampai di rumah sekitar posisi jam 2 pagi. Sampai rumah. Sadar, dia tuh capek, dia bilang mau tidur gitu kan. Ya udah tidur kalau capek gitu kan. Karena di sana mungkin kurang tidur gitu kan. Ya, tidur. Tapi tidurnya itu kayak ngeledek gitu. Kayak apa ya, kayak ngelihat. Kalau bisa kita meleng, dimelek. Kalau kita lihat, merem gitu. Kayak gitu. Akhirnya setelah udah itu besoknya malah kayak gitu lagi. Kambuh lagi. Itu semenjak di Bogor itu, Cing, dia masih kambuh atau udah normal tuh pas di Bogor? Di Bogor normal. Nggak kambuh-kambuh, ketawa-ketawa atau teriak-teriak? Enggak, normal ya. Normal. Pas tiap di rumah begitu lagi. Ternyata kita telepon ke sana,
nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Gila, serem banget ya tumbal gitu ya. Heeh. Dan terus dampaknya sekarang adik abang itu gimana? Entah badannya kurus, entah tahu gimana gitu bang. Kurus. Kurus. Saya juga bingung sama dia, makannya banyak kalau makan. Oke. Tapi badannya kurus aja. Oh. Makannya itu mungkin kalau sananya orang normal sepiring biasa gitu. Kok dia pemunjung. Oh, penuh banget ya. Iya, tapi badannya kurus aja gitu. Iya, nggak gemuk-gemuk. Nggak gemuk-gemuk. Nah terus sampai detik ini nih, Bang Cecep duduk di sini. Itu adiknya gimana kondisinya bang? Tadi sih pas saya mau berangkat ke sini baik-baik aja sih. Oke. Jadi udah mulai membaik gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa membaik terus gitu kan. Amin amin. Bisa membaik terus gitu kan. Jadi harapan saya itu ya biar cepat sehat gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak ada itu lagi ya. Karena kita juga kasihan ke dia gitu kan. Dia juga ya namanya itu kan kepengennya ya normal lah, kepengen kerja lagi segala macam ya. Kita juga harapan seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita sebagai keluarga ya pokoknya berikan terbaik buat dia lah. Betul. Mau kayak gimana pun juga kita tetap support dia, bantu dia segala macam gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan adanya masalah seperti ini pelajaran buat kita semua. Betul, betul. Ya pelajaran buat dia juga gitu kan. Yang namanya kadang-kadang hal-hal seperti ini juga kan kita juga nggak bisa menghindari. Iya, kadang ada aja orang yang entah kita orang yang iseng lah. Iya bener. Entah kesalahan kita sendiri, entah kesalahan orang lain kan Iya gitu bener. ya, Bang, ya. Jadi ada kesalahan dari kita, ya kesalahan dari orang lain juga kita juga kan nggak tahu gitu kan. Jadi memang ibaratnya ya buat pelajaran lah ibarat kata. Jadilah kita orang yang baik-baik gitu kan. Ya bener. Walaupun terlihat tidak baik. Nah, Bang Cecep itu masalah yang gali itu, Bang. Itu di malam itu aja apa emang udah sering ngegali, nyari-nyari kayak gitu, Bang? Kalau yang masalah batu itu malam itu aja. Malam itu aja tuh ngegali. Malam itu aja. Oh, karena dapat informasi, nih di sini gitu. Iya, kalau pas masalah gali itu pas malam itu aja. Jadi yang saya bilang tadi, jadi itu dari orang yang lewat. Iya sih. Melihat kondisi adik saya kecelakaan, dilihat itu nggak wajar. Nah, disitulah disuruh digali. Tapi abang dan keluarga nggak kenal sama si Engkong? Nggak ada yang kenal sama sekali. Sampai sekarang nggak ada komunikasi? Sampai sekarang kita nggak tahu dia adanya di mana. Dia orang katanya sih tinggalnya di dekat dari rumah ya. Oke. Tapi kita nggak ngerti alamatnya dan kita juga nggak minta nomor telepon segala macam. Jadi setelah itu udah cuma kayak dia tuh kayak memberikan pesan, udah pesan gitu doang. Setelah itu nggak ada lagi. Niat ngebantu gitu ya? Iya, nanti bantu. Pas adik abang kecelakaan dia ngeliat wah ini ada sosok atau nih nggak wajar gitu kan? Iya nggak wajar. Sampai dia anterin ke rumah itu sih? Dia sih nggak nganterin rumah. Oh, enggak ya? Jadi memang dia setelah ngasih tahu itu kata dia langsung pergi. Iya, iya. Jadi memang kalau menurut saya tuh kayak suatu kebetulan. Iya, iya, benar. Suatu kebetulan kadang-kadang yang kita nggak duga-duga gitu ya, tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal, apalagi dia orang cerdas itu segala macam itu kan kita juga nggak ngerti, tiba-tiba dia langsung ngomong kayak gitu. Ya mungkin dalam pemikiran saya sih ya waktu itu pas di saat dia kecelakaan gitu biasa gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang lain lagi gitu kan. Dan itulah takdir Allah ya yang udah digadiskan. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Cecep ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya tetaplah kita berbuat baik. Walaupun ada orang yang nggak suka, ada yang suka, ya variatif lah. Dan ya buat kita nih, ya semoga kita selalu dijauhkan dari iri hati, dengki, dan melihat orang bahagia tuh kayaknya kita nggak senang itu. Semoga kita jauhkan dari hal itu ya. Jadi ketika ada teman kita yang sukses, keluarga kita yang sukses, yang bahagia atau yang susah, kita nggak usah iri gitu kan. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Mau kita susah, mau kita senang, kita nikmatin. Jangan iri pada kebahagiaan orang karena nggak ada gunanya sob. Kemudian kita kerja dengan giat, kita usaha, kita bisa, kita berdoa, dan itu hasilnya lebih baik daripada kita iri sama orang lain. Karena ya ketika kita punya hati dengki, iri hati itu sulit sob. Mau sampai kapanpun kita nggak bakalan bahagia. Karena di mana kita bahagia pasti ada orang yang lebih bahagia. Orang yang kaya, kita kaya nih, ada lagi lebih kaya. Kalau kita punya iri hati, nggak ada habisnya. Lu punya motor Mio, tetangga gue punya motor Beat, gue beli Gue nggak mau beli, nggak mampu beli, akhirnya dijulitin. Motor doang Beat, Ninja dong. Padahal motor dia Mio, gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita bersyukurlah apa yang kita punya dan selalu mensyukuri apa yang Allah kasih nikmat ke kita, kayak gitu. Dan jadilah hidup yang tentram, yang bahagia dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa sedekah sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang, makasih banyak ya Bang ya. Oke, siap. Mungkin di next bakal saya undang lagi nih Bang, karena kondisi adik kan masih sakit juga ya Bang ya. Semoga cepat sehat ya Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Amin, lancar. Semoga teman-teman semua didoain semua dan biar adiknya Bang Cecep ini sehat ya Bang ya. Amin. Karena udah cukup lama ya. Ya, sakitnya udah ya, cukup Bang. lama dan juga minta bantu doanya gitu ya. Amin, amin. Al-Fatihah buat teman-teman semua. Dadah.